Di pagi yang cerah, suasana di kelas tampak begitu tenang. Setelah membuka kegiatan, ibu guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbagi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Siapa yang pernah mendengar tentang zakat? Saya, Bu. Zakat itu wajib biar setiap orang yang mampu harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang miskin. Benar sekali, Sarah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat ini bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu agar hidup mereka bisa lebih baik. Kalian tahu tidak, zakat juga bisa membersihkan harta kita. Membersihkan harta, Bu? Maksudnya gimana? Iya, Ahmad. Dengan berzakat, harta kita menjadi lebih berkah dan bersih dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ada juga yang namanya sedekah. Diana, kamu tahu apa itu sedekah? Sedekah itu memberi sesuatu kepada orang lain, tapi tidak wajib seperti zakat, kita bisa memberi kapan saja ya, Bu. Tepat, Diana. Sedekah itu bisa dilakukan kapan saja dan dengan apa saja. Tentu dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat ya. Tidak hanya uang, senyuman kita kepada orang lain juga termasuk sedekah. Ingat, berbagi kebaikan dalam bentuk apapun adalah sedekah. Jadi, sedekah itu lebih bebas ya, Bu. Berbeda dengan zakat yang ada aturannya. Betul sekali, Sarah. Sekarang kita bahas tentang infak. Siapa yang tahu apa bedanya infak dengan sedekah? Kalau infak itu biasanya kita masukin uang ke kotak amal di masjid ya, Bu. Jawaban Ahmad sudah bagus. Infak itu mengeluarkan harta untuk kebaikan. Tapi lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Misalnya, tadi seperti Ahmad bilang, memasukkan uang ke kotak amal di masjid untuk pembangunan masjid. Atau membantu kegiatan sosial. Berbeda dengan zakat yang wajib. Infak tidak memiliki aturan jumlah tertentu, tapi lebih bersifat sukarela. Jadi, zakat itu wajib, sedekah dan infak itu sukarela ya, Bu. Iya, Diana. Sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu wakaf. Ada yang tahu apa itu wakaf? Wakaf itu sedekah ya, Bu. Babu Sarah mirip tapi sedikit berbeda. Kalau sedekah bisa diberikan langsung dan habis pakai seperti memberi makanan. Tapi wakaf itu bisa memberikan harta benda yang tahan lama supaya bisa digunakan untuk kebaikan terus-menerus. Wah, jadi banyak ya caranya berbagi, Bu. Zakat untuk membantu yang membutuhkan, sedekah untuk berbagi, infak untuk hal-hal umum, dan wakaf memberikan harta benda yang tahan lama. Benar sekali, Ahmad. Yang penting kita harus ikhlas dan tulus dalam berbagi apapun bentuknya. Semua anak tampak paham dan tersenyum. Mereka merasa lebih mengerti tentang pentingnya berbagi dan memahami perbedaan antara zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Pelajaran hari itu ditutup dengan diskusi santai dan anak-anak pun bersemangat untuk mempraktikkan pelajaran yang mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari. Keesokan harinya, saat camp istirahat, Sarah, Ahmad, dan Diana berkumpul di bawah pohon besar di halaman sekolah. Mereka masih membahas pelajaran tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah yang diajarkan oleh ibu guru kemarin. Teman-teman, aku mau tanya sesuatu. Aku sering sedekah ke orang-orang sekitar rumahku. Tapi kemarin aku dengar dari ibuku bahwa uang yang aku sedekahkan kadang dipakai buat hal-hal yang tidak baik. Aku jadi bingung, gimana kalau sedekah kita malah disalahgunakan? Wah, itu masalah besar, Sarah. Aku juga pernah mikir begitu. Aku ingin membantu orang lain, tapi takut kalau uangku malah dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka bertiga terdiam sejenak, berenung tentang masalah yang baru mereka sadari. Meski niat mereka baik, mereka mulai merasa ragu apakah perbuatan baik mereka benar-benar memberikan manfaat atau malah menimbulkan masalah baru. Tidak lama kemudian, mereka melihat guru berjalan melintasi halaman sekolah. Mereka pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada beliau tentang kebingungan mereka. Bu, kami ingin bertanya sesuatu. Kemarin kita belajar tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah kan? Tapi sekarang kami bingung, gimana kalau kita memberi sedekah atau hadiah, tapi orang yang menerimanya malah menggunakan atau menyikapinya dengan cara yang salah? Wah, ini pertanyaan yang bagus anak-anak. Pertama, niat kita dalam berbagi itu yang paling penting. Allah melihat niat kita, bukan hasil dari apa yang orang lain lakukan dengan pemberian kita. Tugas kita adalah berbagi dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan.
Tapi Bu, kalau uang sudah kita disalahgunakan, apa itu salah kita? Tidak, Mat. Selama kita memberikan sedekah dengan niat yang baik, itu tidak akan jadi kesalahan kita. Namun, kalian juga harus bijak dalam memilih siapa yang lebih bersedekah. Misalnya, kalau kalian ragu, lebih baik sedekah melalui lembaga yang terpercaya, seperti masjid atau yayasan yang memang mengelola dana untuk orang yang membutuhkan. Jadi, kita harus tetap berbagi, tapi juga bijaksana melakukannya. Tepat sekali, Sarah. Islam mengajarkan kita untuk ikhlas dalam berbagi, tapi juga bijak. Kalian bisa terus bersedekah, berinfak, memberi zakat, dan hadiah. Tapi lakukan dengan hati-hati, dan lihat siapa yang menerima. Dan ingat, kebaikan kalian akan selalu dihargai oleh Allah, meski kadang hasilnya tidak selalu seperti yang kalian harapkan. Mendengar penjelasan ibu guru, ketiga anak itu merasa lebih lega. Mereka menyadari bahwa niat baik mereka tetap penting, walaupun mereka juga sudah hati-hati dalam berbagi. Masalah yang mereka hadapi menjadi pelajaran baru, bahwa berbagi itu tidak hanya tentang memberi, tapi juga tentang kebijaksanaan dan keikhlasan. Sekarang aku paham, yang penting kita harus ikhlas dan bijak dalam berbagi.